Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi di podcast Info Sumbar bersama saya Febrianita Sari. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu nih atau guest star dari narasumber kita sendiri, yaitu Bapak Adel Wahidi, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Info Sumbar. Iya. Panggilannya agak sama. Sama ya? Di Ombudsman, Dunsana Ombudsman. Oh. Berarti ada chemistry nih. Sama-sama Dunsana. Sama-sama di sana. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Pastinya sudah 2 minggu belum ya, Pak? 2 minggu. 2 minggu Belum ya? 2 minggu. Belum 2 minggu. Belum. Dilantik tanggal menjadi 3, sekarang tanggal 14. Sekarang tanggal 14 ya. Berarti 11 hari ya, Pak ya? 11 hari 11 hari pasca dilantik menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar. Iya. Gimana sih perasaannya? Ya, gimana ya? Pertama karena ini jabatan yang sama, tapi pejabat sementara juga sudah pernah saya tempati waktu itu ya. Oh, dulu tahun berapa, Pak? 2017 sampai 2018, hampir 2 tahun itu pejabat sementara Kepala Perwakilan. 2024 juga 5 bulan menjadi Kepala Perwakilan juga. Jadi saya pegawai organiknya Ombudsman yang mencoba peruntungan untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman. Sementara 2 periode lalu itu memang dari eksternal lah istilahnya. UNIF ya? Ya, menjadi eksternal dari aktivis NGO kemudian menjadi Kepala Perwakilan. Kalau saya memang secara organik sudah sejak 2012 itu di Ombudsman. Tentu saya membawa ya semangat baru lah ya. Saya bilang ke kawan-kawan di kantor, ini 0 km loh, saya bilang. Gitu ya. Dimulai dari 0 ya, Pak? Ini 0 km begitu kan. Gitu ya. Jadi kerja-kerja pengawasan layanan publik tetap kita lakukan gitu ya. Dan konsolidasi sedang kita lakukan di internal juga, termasuk konsolidasi yang sifatnya eksternal gitu ya. Dan kita juga lagi mengatasi tekanan sebetulnya. Tekanan sekaligus kendala ya, efisiensi ini. Dan tentu kami tidak boleh surut ya untuk terus mengawasi penyelenggaraan layanan publik ini. Seperti tadi kami baru menyelenggarakan di 2 hari ini kami mediasi di kantor. Dengan badan dengan publik. Banyak pihak gitu ya. Misalnya kemarin kita mediasi soal tidak dikeluarkannya izin lokasi sebuah sekolah. Gitu kan, karena banyak sebab, banyak pihak yang terkait di situ, sampai nenek mama, ulama, kita coba mediasi. Tadi kita mediasi soal penertiban PKL oleh Masjid Raya lalu, gitu kan. Itu kan Masjid Raya itu menjanjikan kompensasi 2 juta dan kembali akan ditempatkan di tempat yang layak. Itu kita mediasi. Jadi masih jalan ini. Masih jalan. Semuanya masih jalan. Siap. Nanti kita akan, sebenarnya itu pertanyaan nanti di ending. Di ending sudah Febri siapkan terkait efisiensi anggaran. Ngapain aja 10 hari ini? Rasanya 10 hari ini sudah sangat banyak yang dikerjakan. Udah ini banget ya. Rundown kegiatan pekanan teman-teman itu padat lah begitu. To-do list sudah panjang nih. Ya, cuma memang untuk beberapa kebutuhan pengawasan layanan publik di luar kota itu tidak bisa kita lakukan. Ya, ini lagi-lagi soal keterbatasan ya yang sedang kita alami. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar karena banyak sekali persoalan di luar daerah yang perlu kita tangani. Barusan misalnya kami dihubungi, ini ada persoalan terhalangnya jalan ke sebuah pondok pesantren di 50 kota. Dan mereka sudah mendiami pondok itu selama 12 tahun, tapi sekarang terhalang karena ada konflik lahan tanah. Itu belum bisa kita jangkau. Mungkin karena ada keterbatasan tadi yang akan kita bahas juga nanti. Tapi sebelum kita jauh membahas lebih dalam lagi mengenai pengawasan dari Ombudsman, banyak masyarakat dan Dunsana Info Sumbar yang belum tahu Ombudsman ini ngapain sih? Ruang lingkupnya apa sih? Yang diawasin apa sih, Pak? Nah, mungkin kita sedikit kasih kenalan dulu nih Ombudsman sama Dunsana. Kalau ada Ombudsman, jangan-jangan ada Ombudswoman. Iya, benar juga. Gitu, kan? Atau kalau ada Ombudsman, jangan-jangan ada Tante Busman juga. Iya. Begitu kan? Terus jadi, Ombudsman ini apakah bahasanya apa? Iya benar. Dia bahasa Inggris atau sebuah singkatan? Iya. Banyak juga tuh yang nyampe ke situ pertanyaannya, Pak.
Jadi ini kesempatan ya, terima kasih sekali lagi ke Infosumbar, saya bisa punya kesempatan untuk menjelaskan ya. Jadi ombudsman ini memang terminologi yang sudah dipakai oleh seluruh dunia. Betul. Jadi sudah terminologi tata negara di dunia lah. Jadi kalau misalnya Dunsana Infosumbar ke Australia itu akan ada ketemu ombudsman Australia. Kalau ke Thailand ada Thai ombudsman, ada ke Belanda ada Netherlands ombudsman gitu kan. Betul. Yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, gitu kan. Dan di Indonesia itu dan di dunia sudah banyak, 140 lebih ada di dunia, gitu kan. Dan di Indonesia itu baru ada pada tahun 2000. Jadi memang ini produk era awal reformasi ini, pada era Gus Dur, begitu kan. Kemudian baru terbentuk melalui undang-undang itu tahun 2008 melalui Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang 37 2008. Ada lagi yang memperkuat Ombudsman ini di Undang-Undang 25 2009 tentang layanan publik, gitu kan. Yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, gitu kan, BHMN, perguruan tinggi, gitu kan. Bahkan swasta atau perseorangan yang dananya itu sebagian atau seluruhnya dari negara yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan layanan publik. Jadi memang sangat luas lingkup pengawasan yang kami lakukan itu, gitu. Jadi terlapor kami itu ada kementerian, ada lembaga, begitu kan, ada sekolah dasar malah, begitu ya. Yang kalau Dunsana Infosumbar itu dipersulit dalam urusan-urusan itu, entah urusannya ijazah, perizinan, gitu ya, penanganan laporan oleh kepolisian, oleh penegak hukum, kejaksaan dan lain-lain, begitu ya. Nah itu silahkan dikomplain atau dilaporkan ke ombudsman. Nah gitu. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang kami sebut dengan pencegahan maladministrasi. Kami juga melakukan kajian-kajian, kami melakukan observasi atau monitoring pemenuhan komponen standar oleh pemerintah daerah, kepolisian dan juga kantor pertanahan, gitu kan. Jadi itu tugas yang diamanatkan oleh undang-undang ke kami. Jadi memang luas sih. Kalau bahasa Arabnya itu minal haya ilal maut. Dari orang mulai lahir, begitu ya, sampai dia meninggal mengurus surat keterangan kematian. Atau dia sampai diantar ke pemakaman terakhir, yang kebetulan pemakamannya itu punya negeri, TPU, gitu kan. Ada lagi tarif di situ tuh. Dan jangan dimintai tarif juga lebih. Nah, itu. Dari tema kita sendiri nih adalah evaluasi pengawasan pelayanan badan publik, pelayanan publik 2024. Dari hasil evaluasi Ombudsman sendiri terhadap pelayanan publik di Sumatera Barat, pastinya, ini hasil evaluasi Febri sendiri ada baca tadi ya Pak ya, Ombudsman itu berhasil menyelamatkan 66 miliar uang rakyat. Betul. Yang berkaitan dengan maladministrasi. Apakah sebanyak itu maladministrasi yang ditemukan di Sumbar, gitu Pak? Betul. Kemarin juga saya sampaikan itu juga ke Pak Gubernur, gitu. Ternyata besar juga ya. Dan jumlah orang melapor ke Ombudsman Sumbar itu ternyata besar, bahkan terbanyak se-Indonesia. Iya. Jadi Sumbar adalah provinsi dengan maladministrasi terbanyak. Apakah seperti itu dengan kata Kalau lain? mau disimpulkan begitu juga boleh, begitu kan. Dan juga tingkat penyelesaian penanganan laporan kami itu juga terbanyak. Terbanyak, begitu ya. Dan kami juga jadi kembali ke evaluasi itu kami sebut dengan penghitungan valuasi kerugian kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan ketika maladministrasi itu ditemukan. Karena maladministrasi tadi adalah penyalahgunaan wewenang, begitu ya, kemudian mengabaikan kewajiban untuk tujuan lain, kemudian juga ada di situ tuh penyimpangan prosedur, gitu kan. Kemudian penundaan berlarut, permintaan uang, yang semua itu pasti berujung pada kerugian moral dan material dari masyarakat. Ini yang kita hitung, ini yang material aja nih. Yang material. Sehingga setiap ada temuan maladministrasi oleh kami itu kami tanya itu, atau kami asesmen berapa kerugian yang diderita, gitu ya. Misal ya, kami baru saja menyelesaikan pengaduan ditolaknya awalnya, gitu ya,
pencairan santunan kematian. Seorang ibu dari Pariaman itu datang ke tempat kami, anak saya meninggal kecelakaan lalu lintas, tapi menurut jasa raja itu bukan kecelakaan lalu lintas. Tapi menurut polisi itu kecelakaan lalu lintas. Gara-gara itu jasa raja tidak mau membayarkan santunan. Setelah kita tangani dan segala macam, kita berkeyakinan yang menentukan kecelakaan atau tidak kecelakaan lalu lintas itu polisi gitu, jangan jasa raja. Akhirnya memang ketemu itu kecelakaan lalu lintas, akhirnya dibayar nih santunan kematiannya 50 juta. Nah, itu berarti menyelamatkan itu berarti menyelamatkan kerugian masyarakat 50 juta yang tadinya kan dia nggak dapat. Ada beberapa dosen gitu di sekolah tinggi swasta yang tidak juga menerima sertifikasi. Akhirnya per orangnya menerima sertifikasi 21 juta. Nanti kita hitung gitu. Dia berkirim surat, dia datang ke kantor itu, dia gunakan travel gitu kan. Nah, yang paling besar memang evaluasi kami itu berkaitan dengan penyelesaian penerbitan sertifikat di kantor pertanahan yang itu sudah bertahun-tahun. Yang gara-gara setelah disertifikatkan itu dia bisa fungsi ekonomi tanahnya menjadi ini, makanya valuasi kami itu sampai di angka 4, miliar untuk urusan pertanahan tadi itu. Berarti paling tinggi di kasus pertanahan nih. Iya, makanya kami bilang hati-hati dong. Penyimpangan layanan publik itu gitu atau maladministrasi itu jika terjadi itu ada kerugian moral, kerugian material gitu ya. Atau misalnya yang baru saja saya temukan itu atau yang dikonsultasikan ke masyarakat ke kami. Seorang warga itu datang ke kantor wali. Dia bertanya apakah UHC gitu ya. UHC itu bisa digunakan bagi warga yang kecelakaan atau sakitnya tuh di luar kota. Di luar kota. Apa kata petugas wali? Tidak bisa. Gitu kan. Karena tidak bisa itu, dia akhirnya mengurus umum. Ya kan? Umum. Dan dirawat di ICU yang rawatannya sampai, kata warga sih sampai 10 juta per malam. Giliran kita tanya ke dinas kesehatan, yang daerahnya UHC begitu ya, sepanjang KTP dan KK-nya di daerah itu, dimanapun dia sakit, itu bisa ditanggung dengan UHC tadi itu. Coba hitung kerugian masyarakatnya. Jadi bahaya dong kalau penyimpangan layanan terjadi. Nah gitu cara, kenapa makanya angkanya dapat 66 miliar tadi ya. Dari hasil evaluasi Ombudsman sendiri ini Pak, kabupaten kota manakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi tetap Padang. Angka aduannya? Kota Padang. Tetap Padang ya, karena Padang ini pertama karena akses ombudsman masyarakat ke ombudsman itu dekat begitu ya. Tapi sebetulnya angkanya terus bergerak. Contohnya tahun ini pesisir selatan itu meningkat. Tinggi. Pesisir selatan. Ya, pesisir selatan. Per 2025 ini baru ya? 2024 kemarin. Oh, 2024. Nah, itu angka yang menarik bagi kami itu. Ini masyarakat pesisir selatan ini semakin kritis gitu. Karena angka laporannya sudah mendekati angka 100 begitu. Artinya masyarakatnya sudah mulai aware ini gitu kan. Makanya dia banyak komplain ke ombudsman. Yang kebanyakan itu berkaitan dengan bansos ya, bantuan orang tidak terdaftar di TKS atau setelah terdaftar di TKS dia juga tidak mendapatkan bantuan seperti PKH, PIP atau bantuan pangan dan lain-lainnya itu gitu kan. Jadi secara daerah begitu sudah mulai ada sebaran begitu ya, walaupun memang ada beberapa daerah yang masih minim seperti Mentawai, Kota Sawalunto itu masih minim, dan itu yang akan kami jangkau tahun ini sebetulnya supaya istilahnya pengawasan kami itu inklusi. Dia bisa menjangkau seluruh daerah, seluruh kelompok masyarakat, baik yang di kota ataupun di pinggiran kota, perbatasan sekalipun, atau daerah terpencil terluar. Sekarang kan nggak ada lagi ya, karena Mentawai sudah keluar lepas dari situ. Tapi masih ada daerah-daerah yang kita anggap itu tuh belum terakses oleh pengawasannya ombudsman. Untuk per 2024 kemarin ini Pak, evaluasinya itu kira-kira ada berapa total aduan yang masuk ke ombudsman untuk Sumbar? Apakah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya? Meningkat. Tahun ini kita akses ke ombudsman itu di angka 538. 538 laporan. Nah, dengan meningkatnya aduan atau laporan dari masyarakat, ini sebenarnya baikkah atau justru sebaliknya? Sebenarnya baik. Karena berarti masyarakat aware. Iya, itu artinya masyarakat itu dia sudah tahu haknya begitu. Betul. Ya. Dan itu juga baik bagi pemerintah.
Betul. Tetapi berarti ada kegagalan pencegahan nggak? Yang berarti bahwasanya, tingginya laporan berarti kan terjadi dugaan maladministrasi di lapangan, iya, gitu kan? Iya, betul gitu ya. Bisa begitu cara berpikirnya. Tapi lagi-lagi layanan publik ini kalau tidak dikomplain masyarakat, belum tentu juga layanan publiknya baik. Iya, betul. Gitu kan? Jangan-jangan karena masyarakatnya tidak mau komplain dan tidak tahu cara komplain, cara mengadunya, dan jangan-jangan juga masyarakat itu sudah bosan sebetulnya. Kemarin lah komplain Pak, tidak, tahun lalu malah. Jadi udah bosan. Terulang lagi misalnya. Jadi udah apatis masyarakat itu kan. Dan yang kedua, kalau komplainnya banyak itu juga belum tentu layanan publiknya baik, ya kan? Justru sebetulnya pengaduan-pengaduan masyarakat ini memberitahu kepada kita sebagai penyelenggara bahwa ini ada potensi yang keliru ini. Jadi secara dini itu bisa cepat diperbaiki begitu kan. Ya, makanya kami selalu menghimbau jangan alergi dengan pengaduan masyarakat. Dia sedang memberitahu bahwa ini ada problem di tubuh kita begitu ya. Mana tahu ini benar ini. Ini gitu ke badan publik berarti ke badan ya? publik gitu ya. Sehingga kita bisa dengan cepat bisa memperbaiki begitu kan. Makanya kita minta lembaga-lembaga penyelenggaraan publik ini itu membuka dirinya dengan cara dia menyediakan aduan yang sifatnya internal. Karena di Ombudsman sendiri ketika ada yang lapor ke kami nanya juga, Anda sudah komplain nggak ke desanya, ke nagarinya, ke camatnya begitu kan? Sudah, tapi tidak mendapatkan penyelesaian, baru kami tindak lanjuti. Kalau di Ombudsman sendiri nih Pak, jika terjadi laporan ataupun keluhan dari masyarakat terhadap suatu pelayanan publik, seperti apa proses yang dilakukan untuk menangani satu kasus? Pertama tadi Bapak cerita ada mediasi. Iya. Berarti apakah ada sidang yang dilakukan oleh Ombudsman sendiri, Iya. terus dengan output rekomendasi atau seperti apa? Ya, jadi setelah Dunsana Infosumber ini mengakses pengaduan kami, entah datang ke kantor kami ke Siteba sana di samping Bank BNI itu, atau mengakses email kami, website kami, media sosial kami atau WA kami, itu mudah sekali diakses. Itu kami melakukan verifikasi sebelumnya. Kami cek dulu ke ke persyaratan formil dan material dari laporan itu. Misalnya laporan itu harus berkaitan dengan layanan publik. Itu artinya kalau Dunsana Infosumber tiba-tiba diambil motornya karena belum bayar kredit, itu bukan layanan publik. Beda lagi ya Pak. Beda lagi, karena itu urusannya swasta begitu ya. Kami cek itu. Kemudian apakah itu bukan sesuatu yang sudah berperkara di pengadilan. Oke. Yang sudah sidang di pengadilan kita nggak masuk, karena kita harus hormati hakim di situ kan. Kemudian yang keputusan atau tindakan yang sudah 2 tahun lewat, itu juga tidak boleh kita masuki. Oke. Nah, atau misalnya yang kira-kira berhubungan dengan informasi perginya ke KI berarti ya, gitu. yang berkaitan dengan informasi publik ke KI, tapi sengketa informasinya. Maksudnya begini, orang meminta informasi itu layanan publik. Tapi ketika penyelenggara itu mengatakan ini tidak bisa dibuka, mohon maaf kami tidak bisa berikan, itu sudah masuk ke sengketanya. Makanya masuk ke KI dia. Masuk ke KI karena KI kan sengketa. Kalau informasi publiknya sendiri kan produk layanan publik gitu. Tapi kalau sengketanya itu urusannya KI. Jadi kami periksa itu. Jangan-jangan ini juga kewenangan lembaga lain. Nah, itu kami cek juga. Jangan itu kewenangan KI, kewenangan Komnas HAM gitu kan. Kewenangan Bawaslu misalnya kalau dia berkaitan dengan pemilu atau pilkada. Betul. Setelah lengkap semua kami lanjutkan pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan ini macam-macam. Ada yang kami investigasi lapangan, ada yang kami undang ke kantor untuk memberikan keterangan langsung, ada yang kita surati untuk permintaan klarifikasi tertulis begitu kan. Kemudian ada yang kami dekati dengan cara yang disebut dengan misteri shopper. Kami pura-pura datang ke situ sebagai pengguna layanan gitu, mengetahui bagaimana suasana Gintel kebatinan. Iya, kayak gintel itulah. Jadi kawan-kawan mengundercover sedemikian rupa dirinya untuk tahu bagaimana sebetulnya layanan di situ. Gitu kan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ada juga yang kira-kira persoalan itu perlu kita mediasi. Persoalan itu perlu kita konsiliasi. Dari semua proses itu kita simpulkanlah, dirasa cukup, kita simpulkan ada atau tidaknya maladministrasi tadi itu. Jika ada ditemukan hasil keputusannya adalah maladministrasi? Ada 3 produknya. Pertama, tidak ditemukan maladministrasi, kan bisa saja tidak ditemukan. Karena memang laporan masyarakat ini ternyata dalam tanda kutip berlebihan, mengada-ngada begitu ya. Kemudian yang kedua, ditemukan tapi sudah selesai pada tahapan pemeriksaan.
pada tahapan pemeriksaan itu terlapornya dengan sukarela tuh sudah mau memperbaiki. Kayak tadi Jasara Harja tadi itu. Akhirnya membayar. Oh iya Pak, terima kasih, ada yang keliru di kami. Kami perbaiki, karena itu kami bayarkan. Selesai. Oh, itu masih di tahap pemeriksaan berarti ya? Jadi belum keluar nih rekomendasi? Belum. Pada tahap pemeriksaan, bisa saja tahapan pemeriksaan itu karena sudah selesai, ditutup, selesai. Tahapan yang kedua, ini nggak selesai pada tahap yang ketiga ya. Ini nggak selesai pada tahapan pemeriksaan dan perlu adanya tindakan korektif atau saran. Nah, keluarkanlah saran untuk dilaksanakan oleh terlapor dalam waktu 30 hari. Nah, ada beberapa contohnya itu ya. Contohnya kami melakukan inisiatif investigasi soal tata kelola Satgas PPKS di UIN. Satgas PPKS ini Satgas Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual. Iya, betul. Gitu ya. Karena beberapa kali isunya terjadi di situ, kita cek ini berfungsi nggak kelembagaannya, begitu ya. Ternyata memang ada beberapa bagian yang tidak berfungsi, saluran pengaduannya, kelembagaannya, standar layanannya, SOP-nya mereka nggak punya. Nah, bagaimana caranya orang akan terlindungi di Civitas Akademika itu, ternyata satgasnya itu ternyata mohon maaf yang ada cuma pelangnya misalnya, atau berarti ini tanpa aduannya ya Pak? Tanpa aduan, tanpa aduan gitu kan. Kemudian kita terbitkanlah tindakan korektif yang harus dilakukan oleh rektor itu dalam waktu 30 hari. Kami sudah sampaikan itu, bahkan kami sudah sampaikan surat monitoring apakah saran-saran kami sudah dilaksanakan gitu kan. Misalnya ada lagi laporan berkaitan dengan reklame rokok di Padang. Ternyata sudah lama perda rokok di Padang ini, tapi tidak diturunkan dalam bentuk SK di mana sebetulnya wilayah yang bisa beriklan rokok, gitu kan. Sementara jadi pengusaha ini bingung di mana. Mereka masangnya situ, kadang-kadang ada tegur dan juga tidak ada pengawasan terhadap mereka itu. Akhirnya keluar SK penetapan di mana boleh beriklan, dan ada lagi teguran yang dilakukan oleh dinas gitu ya terhadap iklan-iklan rokok yang ilegal itu. Bukan iklan rokok ilegal, tapi reklame rokok yang tidak diizinkan untuk dan ternyata dalam sistem kerja mereka tidak juga ada SOP bersama untuk menertibkan ini. Kita keluarkan lagi tindakan korektif. Akhirnya Pak Wali Kota keluarkan SK, kemudian susun SOP bersama, kemudian menindak reklame-reklame yang tadinya tidak berizin tadi itu. Kalau sudah selesai begitu kita tutup karena layanan publiknya sudah membaik. Dari hasil evaluasi tadi ya Pak ya, dari tadi pemeriksaan, kemudian keluar hasil rekomendasi, saran dan korektif itu, diberikan waktu kepada badan publik untuk menjalankan rekomendasi itu selama 30 hari. Jika tidak dilaksanakan, benar. Seperti apa nih Pak? Apakah badan publiknya mendapat sanksi? Atau surat rekomendasi dari Ombudsman hanya memiliki kekuatan sampai di sini? Kita coba tanya Bapak. Kalau MADA gitu ya. Nah iya. Kalau MADA. Sejauh ini nggak ada. Rasa benar gitu kan ya Pak? Sejauh ini nggak ada tindakan-tindakan korektif kami dilaksanakan gitu ya. Cuma kalau ada, kita sudah punya pirantinya. Seperti apa? Rekomendasi Ombudsman itu kan di undang-undangnya wajib dilaksanakan. Nah itu yang diperkuat oleh Undang-Undang 25, ada lagi Undang-Undang 23, 14 tentang pemerintah daerah, itu ada di situ tuh. Rekomendasi kepala daerah yang atasan terlapor ya. Kepala daerah kan atasan terlapor ya. Yang tidak melaksanakan rekomendasinya Ombudsman, itu kepala daerahnya dilakukan namanya pembinaan, pengawasan. Kita rujuk ke peraturan pemerintah berkaitan dengan pengawasan pembinaan kepala daerah. Di situ bentuknya adalah pemberhentian sementara. Jadi bisa loh kepala daerah itu terancam diberhentikan sementara kalau tidak menjalankan rekomendasinya Ombudsman. Kita sudah punya MOU itu dengan Kemendagri bagaimana cara mekanisme pemberhentian kepala daerah sementara. Ketika dia diberhentikan sementara itu ikut diklat layanan publik di Kemendagri dan tugasnya itu digantikan oleh wakil kepala daerah. Ini kalau misalnya ternyata rekomendasi dari Ombudsman tadi tidak diindahkan oleh badan publik, kemudian mereka dia terancam nih Pak untuk berhentikan atau misalnya dicopot atau sebagainya. Tapi rekomendasi itu dikeluarkan dari Ombudsman ke Mendagri kah untuk pencopotan kepala daerah yang bandel ini? Ombudsman ini sudah ada MOU dengan Kemendagri, sudah ada mekanismenya ya untuk pemberhentian semacam itu, sudah ada. Sebelum ada yang direkomendasikan, mereka sudah bikin prosedur pirantinya lah, kerjasamanya dan segala macam sudah ada begitu ya.
Dan ada beberapa pendekatan-pendekatan berikutnya yang kita lakukan, misalnya mengumumkan ke publik bahwa kepala daerah ini tidak mematuhi rekomendasi ombudsman begitu ya, atau tidak memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Itu kita umumkan juga dan kita laporkan ke Presiden dan DPR RI Komisi 2. Ini karena produk rekomendasi itu memang dilakukan oleh Ombudsman Pusat. Dan memang ini pendekatan yang sifatnya itu, kan kami bukan lembaga penegak hukum ya. Jadi kalau misalnya banyak orang menuntut kami untuk memberikan sanksi, orang ini keliru melihat kelembagaan kami. Karena kami ini bukan lembaga penegak hukum gitu ya. Dan memang harus ada lembaga yang seperti kami yang tugasnya itu mempengaruhi perbaikan atau tata kelola penyelenggaraan layanan publik supaya tambah baik gitu ya. Apa iya kita harus penjarakan semua orang atau memperlebar penjara dan memasukkan semua orang yang salah di situ? Kalau seandainya begini Pak, potong. Kalau seandainya, contoh di kasus Jasara Harja tadi, kalau seandainya pada saat pemeriksaan, kemudian kan sudah diputuskan bahwasanya ini terjadi maladministrasi, kemudian rekomendasi keluar dari ombudsman. Nah, Jasara Harja ini tetap kekeh. Menurut pandangan kami, bahwasanya ini tidak kecelakaan, misalnya seperti itu gitu ya Pak ya. Nah, si korban apakah bisa membawa surat rekomendasi dari ombudsman untuk diperkarakan di pengadilan misalnya? Dia bisa menjadikan berkekuatan hukum berarti? Banyak sekali hasil-hasil pemeriksaan itu digunakan sebagai penguat argumentasi di pengadilan, bisa. Cuma kaminya itu tidak boleh ikut memberikan keterangan di pengadilan itu. Tetapi surat tapi hasil pemeriksaan ombudsman boleh. Iya. Misalnya di Solo Selatan itu dulu setelah pemeriksaan kami itu terkait pemberhentian aparatur desa atau kepala wali negari ya. Dan dia menjadikan surat-surat kami itu sebagai tambahan penguat atau argumentasi atau bukti di pengadilan, pengadilan tata usaha. Akhirnya dia menang begitu kan. Berarti kan dengan kata lain berkekuatan hukum. Ya, sering Pak, Ambo mau berperkara di pengadilan, tapi Ambo lupa dokumen administrasi yang pernah diberikan ombudsman ke saya, ke saya gitu kan. Dan saya butuh dokumen itu untuk memperkuat untuk berperkara di pengadilan. Boleh saja. Tapi kami tidak boleh diajak oleh hakim atau pengadilan untuk ikut menjelaskan apa isi surat kami, apa hasil pemeriksaan kami. Karena tadi di undang-undangnya ombudsman, kami tidak boleh diperiksa gitu ya, diinvestigasi, diinterogasi gitu ya. Ataupun menjadi saksi di pengadilan. Atau diperkarakan untuk pada saat kami menjalankan tugas. Gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba atas produk pengawasan kami diperiksa oleh polisi atau dipanggil untuk menjadi saksi sekalipun di pengadilan. Itu beberapa kali terjadi karena mungkin belum ada pemahaman ya di kawan-kawan hakim sendiri, sehingga sering beberapa kali meminta kami untuk hadir di pengadilan. Sebagai saksi gitu ya, Pak. Tapi kita tolak ya karena adanya ketentuan yang kita sebut dengan imunitas itu, imunitas. Jadi ada perlindungan buat kami terhadap, supaya kami bisa bekerja ini tanpa, dalam bahasa Minang itu tempi-empi lidah lah. Tidak ragu begitu ya, karena banyak piranti yang sudah diberikan oleh undang-undang ke kami untuk bekerja. Dari evaluasi 2024 kemarin ini Pak, untuk kalangan yang melapor sendiri itu mungkin dari kalangan seperti apa yang paling banyak melapor? Yang kita mengukur berapa awareness masyarakat terhadap laporan kepada ombudsman? Kalau saya coba lihat ya datanya, kalau kalangan ya datang langsung justru banyak, dan bahkan itu juga berasal dari masyarakat, katakanlah yang betul-betul sangat butuh layanan begitu ya. Kalau kita klasifikasi ekonomi ke bawah atau ke atas? Merata sih. Yang ke bawah juga banyak. Buktinya layanan kesejahteraan sosial itu paling tinggi. Itu kan mereka yang artinya yang secara strata ekonomi nih, kesejahteraan sosial itu sampai di angka 140. Itu artinya urusan kesejahteraan. Urusan kesejahteraan artinya skala ekonominya pasti di bawah. Berarti, tapi ada juga orang yang kuasa hukum
Kalau orang punya kuasa hukum berarti kan orang punya gitu kan. Iya. Ada juga yang punya badan usaha, misalnya direktur sebuah perusahaan yang lagi masalah layanannya di penyelenggara layanan publik tertentu gitu. Jadi agak beragam sih. Tapi dari angka ini yang paling tinggi kesejahteraan sosial itu artinya masyarakat yang kelas ekonominya di bawah menjadi korban dari maladministrasi di Sumber itu gitu kan. Dan karena itu dia berjuang ke ombudsman kan. Dan setelah itu baru dia mendapatkan banyak itu. Misalnya sekian tahun datang ke kantor lurah atau kantor desa untuk terdaftar di DTKS. DTKS ini data terpadu kesejahteraan sosial. Orang untuk dapatkan bantuan jenis apapun sekarang di negeri ini mesti terdaftar di situ. DTKS. Ini memohon data saja sudah setahun enggak gitu kan. Dan ada sudah terdaftar di DTKS setelah sekian bulan setahun itu juga enggak juga mendapatkan bantuan gitu kan. Jadi itu hak dasar sih, dan itu masuk ke terpotret oleh ombudsman sebagai sebuah masalah di Sumatera Barat ini. Bahkan tahun ini teman-teman di pencegahan maladministrasi itu mau mengajukan kajian untuk mencegah supaya ini tidak berulang. Sebenarnya gimana sih prosedur pendataan sehingga orang ditetapkan sebagai penerima bantuan? Jangan-jangan ini ada permainan gitu kan, permainan jauh dekat gitu kan. Kalau yang dekat masuk, kalau yang jauh enggak gitu. Tapi di ombudsman sendiri di tiap kabupaten kota sudah tersedia apa? Belum sih. Hanya beberapa? Di mana aja yang ada Pak di Sumber? Hanya di provinsi saja. Oke, belum kabupaten kota. Berarti Dunsana yang berada di kabupaten kota kalau melapor ke ombudsman, tapi cara lainnya mungkin email ya? Kami melakukan kegiatan namanya ombudsman on the spot. Kami datang ke lokasi-lokasi, ke tempat-tempat itu ya. Seperti tahun lalu kami ke Agam, ke lokasi bencana, ke pesisir selatan, ke Tanah Datar. Jadi kita juga mendekatkan layanan ini ke kantong-kantong masyarakat, gitu ya. Tidak hanya berdiam di kantor juga. Sering juga kita keluar. Tapi lagi-lagi karena efisiensi ini kami harus mutar otak begitu ya, bagaimana caranya masyarakat di daerah ini tetap bisa dibantu, diawasi penyelenggaraan layanan publiknya, karena praktis kemungkinan tidak ada lagi kegiatan semacam itu. Aduan paling banyak ke kantor atau via datang email? Ke kantor. Ke kantor ya? Datang ke kantor. Pada masa Covid agak berubah angkanya, tapi masyarakat balik lagi begitu, kalau nggak ketemu dengan ombudsman tuh rasanya kok nggak lapor gitu. Jadi tetap memaksakan untuk datang. Seperti kemarin hari Rabu ya, jam 7 pagi itu sudah ada tamu yang lapor dari Lunang Silaut, itu perbatasan antara pesisir selatan dan Bengkulu, soal sertifikat tanah dia. Gitu kan. Kalau untuk satu kasus Pak, rata-rata penyelesaian aduannya berapa lama? Ada variasi ya, karena kami juga dituntut punya baku mutu atau standar penyelesaian kan. Ada yang ringan gitu kan, 60 hari, ada yang sedang 180 hari gitu kan, 120 hari, kemudian ada yang berat 180 hari. Oke, 120 sampai 180 hari. Sampai 60 sampai 60 sampai 180 hari. Kan memang ada yang ringan ya, ada yang sedang, ada yang berat. Gitu. Berarti dengan kata lain di tahun 2025 ini masih ada perkara aduan yang masih berproses di tahun 2024 ya berarti. Karena masuknya kan di November, Oktober, November itu masih ada. Kan nggak mungkin kita selesaikan dalam setahun berjalan itu. Iya. Gitu. Oke, kita sekarang menapak ke 2025. Oh ya, 2025. 2025 nih seperti apa nih Ombudsman sendiri melihat berbagai kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak langsung dengan Ombudsman seperti apa, Pak? Pertama, 2025 itu akan ada 19 kepala daerah baru. Iya. Termasuk provinsi, walaupun ada yang incumbent kan. Nah, ini akan menjadi momentum baru tuh, tapi juga akan menjadi masalah baru juga. Apa masalahnya, Pak? Masalah barunya nanti ketika kepala daerah dilantik biasanya akan masuk ke kami itu soal kepegawaian, soal pemberhentian pegawai, pengisian jabatan. Apalagi kemarin baru siap CPNS gitu ya, Pak ya? CPNS gitu kan. Kemudian juga ini kan sebentar lagi dan biasanya kepala daerah itu kalau baru terpilih itu dia cek berapa tenaga honorernya gitu kan.
Dan ada juga yang tiba-tiba itu memberhentikan tenaga honorer itu, dan ada juga yang kemudian menggantinya dengan tenaga honorer yang lain. Ya. Nah itu masuk juga ke. Kalau ini Pak, program makan gratis udah ada aduan nggak tentang program makan Belum gratis? sih, kita masih mantau-mantau, kemarin sempat mau dilaksanakan. Pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Pranknya belum ada, belum standar, belum terlaksana gitu ya. Bahkan dari sekian dapur yang harus ada, baru ada 3 atau 5 gitu kan, katanya ada berapa ratus dapur itu yang harus ada di Sumatera Barat. Itu baru ada 5 begitu kan. Saya melihatnya pasti Sumatera Barat berat ini mengeksekusi programnya pemerintah ini. Iya, betul. Tapi kita masih mengamati begitu ya. Karena ini kan program prioritas nasional, dan kami sebagai lembaga pengawas juga harus ikut memastikan ini berjalan. Kita akan masuk di sisi-sisi distribusi gitu kan, penyaluran gitu kan. Dan belum merata juga di kabupaten kota ya kan Pak? Betul. Ada beberapa kabupaten kota yang justru baru bulan April baru bisa merasakan program makan gratis ini. Betul. Dan sepertinya secara teknis kebijakan ini juga belum lengkap, Cuknis dan lain-lain. Katanya juga belum lengkap ya. Kita berharapnya ya secara kebijakan ini utuh, supaya itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, dan ada petunjuk-petunjuk yang jelas supaya tidak menjadi masalah kemudian hari kan, yang program ini makan bergizi gratis ini. Berkaitan dengan efisiensi anggaran yang kita bahas di awal tadi, terhadap Ombudsman sendiri apakah akan ada PHK juga nih Pak? Berdampaknya seperti apa terhadap Ombudsman? Ya pasti Ombudsman itu kan punya anggaran kan cuma 255 miliar. Untuk Sumbar? Indonesia. Oke. Indonesia. Jadi Ombudsman itu 225 miliar itu untuk, dia untuk 34 provinsi. Iya. Nggak besar ya Pak ya? Nggak besar. Kecil ternyata ya. Besar. Ada lembaga negara yang kurang lebih sama anggarannya dengan Ombudsman, tapi dia tidak punya. Itu setelah dipangkas atau sebelum? Ini saya cerita sebelum dipangkas ini. Oh sebelum, oke. Setelah dipangkas itu awalnya mau dipangkas 101, dan akhirnya kemarin titik temunya di angka 91. Yang dipangkas? Dipangkas. Berarti berkurang sekitar jadi 160-an ya? Jadi praktis seperti yang juga sudah beredar di media sosial, di berita-berita itu, Ombudsman itu hanya punya uang untuk gaji 123 M, kan akhirnya 160 itu. Kemudian biaya sewa kantor dan lain-lain, belum punya uang untuk program pengawasan layanan publik. Seperti tadi itu, ada ini orang ini memaki di mana, di luar daerah. Kan mesti ke sana ya Pak ya? Mesti ke sana, nggak semua bisa kita zoom gitu kan. Betul. Ya, ini sedang kami atur strateginya. Mudah-mudahan ada kabar baik lah. Kabar baik antara pemerintah dan DPR RI ini mengerti bagaimana suasana pengawasan layanan publiknya begitu ya, bahwa ini tidak boleh layanan publik itu terganggu, apalagi pengawasannya terganggu. Makanya saya belum bisa janjikan atau lakukan apa-apa terkait layanan publik di luar daerah ini, karena kalau di dalam kota ya nggak apa-apa, kami kesini nih pakai mobil. Ya itulah. Berarti dari 160 bukan pakai mobil kantor gitu kan. Mobil pribadi ya Pak. Itulah. Dari 160 untuk satu Indonesia. Ombudsman untuk satu Indonesia. Iya. Sumatera Barat dapat berapa Pak? Kondisinya begitu. Sumatera Barat dapat berapa? Untuk tahun 2025 setelah pemangkasan. Ini saya belum dapat ini setelah rekonstruksi jadi 160 itu jadi 91 itu, kita masih menunggu, katanya paling lambat tanggal 21 itu akan keluar berapa POK untuk perwakilan itu. Kami jadi tahu berapa anggaran yang bisa kami gunakan. Masih ada nggak anggaran yang bisa kita gunakan untuk kegiatan yang saya sebut tadi itu, pengawasan layanan publik itu. Sayangnya itu dianggap sebagai perjalanan dinas. Iya, kami jalan ke luar kota, tapi kami itu tidak dalam pengertian perjalanan dinas seperti yang kebayang oleh orang-orang gitu. Betul. Kami itu datang ke pusat teriakan masyarakat terkait layanan publik. Iya, gitu betul. Kan. Dan biasanya kami lakukan juga namanya penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik yang biasa kita sebut dengan rapor merah, rapor kuning itu. Ya praktis nanti kalau anggarannya nggak ada itu juga tidak bisa kita lakukan gitu kan. Tapi saya ditanya oleh teman-teman, gimana Del, kamu baru jadi kepala perwakilan, terus kondisinya begini,
PR-nya berat Saya banget. bilang ini kondisinya sama dengan waktu saya datang ke Ombudsman tahun 2012 gitu kan. Saya sudah pernah alami begitu kan. Makanya saya tidak mau patah arang ini dengan begini begitu kan. Tidak mau saya patah arang dengan begini. Ya kadang-kadang pemimpin dilahirkan dalam masa sulit. Benar kan? ya. Tidak untuk masa senang-senang gitu kan. Begitu. Dan saya minta teman-teman untuk tenang dulu karena ini informasinya kan apa ya? Informasinya itu begalau lah. Banyak yang begalau dan artinya secara manajemen krisis kita harus pandai kita memilah ini. Supaya ini tidak memukul mental kita, tapi saya juga menilai efisiensi ini khawatir akan mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya orientasi kita untuk mensejahterakan masyarakat ini akan terganggu dengan efisiensi ini. Kami di Ombudsman itu saya terutama setuju ada jeroan-jeroan begitu ya, ada lemak-lemak anggaran di kementerian lembaga itu. Tapi hati-hati, jangan sampai yang terangkat itu bukan lemaknya, bukan jeroannya, justru dagingnya, tulangnya gitu kan. Nah, itu akan akhirnya makan tulang. Dan itu akan melumpuhkan begitu ya. Betul. Makanya ada orang bilang ini bukan mengencangkan ikat pinggang ini, tapi mengencangkan ikat leher. Udah tercekik ya Pak ya? Tercekik begitu ya. Jadi dinamika ini terus berjalan ya. Dari sisi kami ya kami tetap optimis ya, pengawasan ini akan tetap kami jalankan di tengah keterbatasan gitu, tekanan gitu ya. Kan kalau tekanan biasanya kan naik lagi kan? Iya. Iya kan? Di masa Covid begitu ya Pak ya. Gitu, ya. Begitu. Tapi bisa memastikan nih Pak, pelayanan publik Ombudsman tetap pada pengawasan pelayanan publik untuk Sumatera Barat? Saya bilang tidak terganggu, nggak bisa. Itu pasti terganggu kerja-kerja kami. Pasti terganggu itu. Nah, seperti tadi itu, keterbatasan jangkauan kami pasti akan terbatas begitu ya. Misalnya ada yang namanya di kami itu respon cepat Ombudsman. Kalau itu berkaitan dengan nyawa darurat begitu kan. Dan dimanapun kami harus turun itu. Nah, tentu tidak semua bisa saya mungkin akan ajak teman-teman ini keluar kota bisa pakai surat tugas saja, tapi mungkin 1 kali 2 kali ya, yang ketiga kali nggak ada lagi nih anggaran. bukan, iya maksudnya kami bisa jalan tanpa anggaran, tapi mungkin cuma bisa sekali begitu kan. 2 kali 3 kali saya sudah nggak enak untuk ayo turun gitu. Iya, balik lagi kan. Karena kan itu nanti kalau nggak ada anggaran berarti kan kita keluarkan anggaran pribadi betul sendiri, gitu kan. Ya gitulah dulu. Tapi mungkin ada pendekatan baru kah atau pendekatan lain yang mungkin bisa digunakan di tahun 2025? Ada inovasi gitu? Sementara kan yang sudah saya sampaikan ke teman-teman, kita sudah pernah merasakan ini COVID ya. Jadi adaptasi ini kita ulang lagi melalui pendekatan telepon, WA, Zoom, bahkan penyampaian surat itu kita lakukan hanya melalui elektronik semua. Tidak ada lagi pengiriman surat lewat pos. Yang saya khawatirkan pegawai pos tadi gimana, dia masih kerja atau enggak gitu ya. Kan ini ada isunya juga Pak, bahwa 3 gitu hari kan. Kerja di kantor, 4 hari kerja di kami belum work from anywhere. Kami belum adaptasi itu. Kami masih menunggu petunjuk dari pusat untuk kalau seandainya itu dijalankan mengganggu nggak dari pengawasan pelayanan publik? Mengganggu, saya tidak bisa bilang tidak mengganggu, itu mengganggu, terutama untuk aspek-aspek yang tadi itu. Tapi kalau misalnya pendekatan lewat Zoom meeting juga kita pakai sekarang. Makanya rame di kantor sekarang untuk kota ya, kita undang saja semua, itu bisa diselesaikan dengan cepat. Tadi ada 2 mediasi yang kita lakukan itu untuk daerah. 1-2 daerah malah di Tanah Datar, mereka yang kita undang ke sini. Tapi mereka kalau sering kita undang ke sini, mereka pasti akan bilang juga efisiensi nanti kan? Iya kan, nggak bisa Pak kami ke sana gitu kan. Bisa jadi alasan badan publiknya. Iya. Benar kata Bapak. Dan di Ombudsman ada berapa ini sih Pak orang? Kita 26 pegawai, tapi 26 pegawai itu sudah termasuk security-nya 3 orang, tenaga pendukungnya, pramubaktinya, cleaning service-nya gitu ya, termasuk tenaga pegawai untuk administrasi dan keuangan, tapi fungsional yang untuk melakukan pemeriksa dan menerima laporan Ombudsman itu cuma 14 orang. 14 orang untuk mengcover. Iya, makanya saya bilang kami rasanya sudah duluan
efektif efisien ya, gitu kan? Harusnya ditambah gitu. Iya, life maksudnya efficiency. begini kan ibarat orang diet ini ya. Orang yang kelebihan berat badan itu disuruh efisien. Tapi kalau orang sudah tidak kelebihan berat badan, sudah kurus disuruh diet lagi itu nanti kayak apa begitu ya? Nanti kurang gizi lagi Nanti Pak. Stunting. Ya, kira-kira begitulah. Nggak enak juga kita. Oke. Nah, satu lagi nih Pak. Itu 14 orang itu untuk 300 lebih laporan tadi itu dan untuk 19 kabupaten kota. Ya, itu tadi kabupaten kota aja jumlahnya melebihi dari 14 orang. Iya. Jadi kami satu asisten itu akan megang laporan biasanya 30 lebih. Tapi sudah terjangkau kan Pak pengawasannya kepada seluruh kabupaten kota sampai ke Mentawai cuma juga? memang variasinya aja. Misalnya Mentawai cuma 1-2 laporan misalkan. Kalau yang Padang seperti Padang Pariaman, Agam itu juga tadi sampai di angka 50 sampai 100 gitu. Yang lainnya enggak merata. Kalau kita bicara badan publik atau kelembagaan atau instansi, yang paling banyak nih Pak diadukan itu, boleh dong dikasih tahu? Iya, pertama pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Karena institusinya tadi banyak. kita pemerintah kota Padang. Ya, pemerintah daerah. Selain pemerintah Di daerah. pemerintah daerah itu unit yang sering dilaporkan itu tuh dinas pendidikan dan sekolah-sekolahnya. Kemudian masuk ke Itu perkara apa Pak kalau di dinas pendidikan? permintaan uang pungli di sekolah oleh komite atau oleh sekolah sendiri sekalipun, penahanan ijazah, rapor nggak diberikan, yang begitu-begitu. Kemudian masuk ke urusan pertanahan. Oleh kantor pertanahan atau penanganan sengketanya oleh kelembagaan yang ada, misalnya oleh kelembagaan negari, kepolisian itu masuk juga di 5 besar. Urusan sosial seperti dinas sosial tadi juga masuk. Itu yang paling banyak, 5 yang paling banyak diadukan setiap tahunnya. Tapi dinas pendidikan ini kayaknya hampir tiap tahun ya Pak? Iya, hampir tiap tahun. Tiap tahun. Ya karena begini, Pemda ini kan ya, kemarin lah misalnya kalau kampanye kepala daerah. Kan kepala daerah bilangnya mau menggratiskan sekolah dari SD, TK sampai SMK, SMA. Iya. Giliran pemerintah uang nggak ada. Otomatis minta lagi orang tua. Betul. Nah, kadang-kadang kategorinya pungli. Kan gratis itu kan maksudnya semua atau namanya pendanaan pendidikan yang tadinya harus dikeluarkan orang tua itu diganti oleh pemerintah atau negara kan, itu pengertian gratis kan. Tapi ternyata mau jalan kayak ada lagi tuh syarat dan ketentuan yang digratis yang mana? Gitu. Tapi waktu kampanye saya lihat nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Pokoknya gratis gitu kan. Iya, oke. Gratis. Oke Pak, terakhir nih. Untuk Ombudsman, kalau Dunsana yang ingin melapor melalui apa aja bisa ke Ombudsman nih Pak? Iya, melapor ke Ombudsman itu gampang ya. Boleh datang ke kantor kami, boleh juga mention kami. Kantornya di mana Pak? Di Jalan Raya Siteba, dekat jembatan itu, dekat Bank BNI itu kan. Atau juga bisa melalui email kami, email di pengaduan Ombudsman Sumbar Gmail gitu ya. Kemudian bisa juga mention kami di media sosial kami yang ada, tanya di situ, nanti dia akan berikan konsultasi begitu kan. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Tapi juga. Tapi adminnya fast respon kan Pak? Insya Allah ini fast respon begitu ya. Nanti akan dikasih nomor untuk bisa lagi konsultasi lagi. Ada juga melalui WA Center atau apa kami. Oke, ada WA Centernya Pak? Ada. Nanti ditambahin sama editor. Iya ditambahin ya. Di sini ya Pak ya. Nanti kalau mau ngadu di Ombudsman bisa. Dan tidak harus datang ke kantor. Jangan berpikir datang ke kantor. Seluruh dokumen-dokumen itu bisa dikirim lewat WA saja. Karena kita nggak mau juga merepotkan lah. Iya kan. Tapi percayalah kalau sudah konsul sama kami itu sepanjang sudah lengkap itu nggak ada laporannya yang hilang di tengah jalan. Sepanjang masih dalam ruang lingkup Ombudsman ya Pak? Penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau misalnya Anda ya Dunsana Info Sumbar kalau diputusin pacar itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Ombudsman. Ditinggal nikah itu nggak bisa. Karena itu bukan penyelenggaraan layanan publik. Iya betul. Iya kan? Terakhir Pak, ada closing statement mungkin untuk pesan juga kepada
badan publik dan ya, namanya lembaga. Layanan publik ini akan membaik kalau kita gunakan hak kita untuk ikut mengawasi, untuk ikut melaporkan gitu. Jadi jangan terima layanan publik yang buruk sebagai takdir, sebagai nasib gitu kan. Tapi itu harus dilawan, harus diperjuangkan dengan cara melapor ke ombudsman begitu ya. Di sisi lain juga tanggung jawab pemerintah ini mesti ditingkatkan, kesadarannya mesti ditingkatkan bahwa tugas kita lah memberikan pelayanan yang terbaik yang berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat gitu ya. Saya kira itu ujungnya nanti peningkatan kesejahteraan. Betul. Jadi harus sama-sama gitu. Agar tidak ada lagi kerugian-kerugian lagi ya Pak ya? Kerugian-kerugian yang berhasil diselamatkan, itu kan berhasil diselamatkan. Yang tidak terselamatkan. Yang tidak diselamatkan kan masih banyak gitu. Iya betul. Iya. Dan itu kalau misalnya masyarakat, pemerintah itu dituntut ganti rugi kan bahaya nanti itu. Ya kan, pemerintah harus keluarkan banyak uang untuk mengganti banyak kelalaian dalam penyelenggaraan layanan publik. Itu sih. Makasih Febri ya. Oke. Sebenarnya sangat mulia sekali tugas dari ombudsman ini. Makanya kami bersemangat dari bekerja. Kami tahu kami sedang menolong orang yang lemah berhadapan dengan penyelenggara yang orang yang terzolimi, terintimidasi. Kadang-kadang penyelenggara itu arogansinya gitu kan, luar biasa juga. Pasti banyak menemui cerita-cerita menarik nih kayaknya. Oh banyak. Kita mungkin bisa ke part 2 nanti ya Pak bisa, ya? Kapan-kapan kita dong yang diundang ke kantor. Oke, baik. Kita punya ruang juga tapi peralatannya kita belum punya ya? Nggak apa-apa, kita mau benerin kapan. Oke, siap. Kita siap untuk mendengar cerita-cerita menarik dari ombudsman. Karena pastinya mendapat cerita menarik dan mungkin kayak sempat juga mungkin sama badan publik. Nah itu kita pengen bahas tapi nggak mungkin dalam podcast yang kali ini yang kita sudah disuruh cut ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ada, selamat bertugas. Terima kasih semangat juga Info Sumbar ya. Kepada seluruh pegawai ombudsman. Semangat dalam efisiensi anggaran juga. Dan kepada Dunsana, jika mendapati pelayanan publik yang mungkin dirasa merugikan ataupun dilalaikan, nah silakan melapor ke ombudsman melalui bisa datang langsung ke kantor ombudsman ataupun melalui media sosial ombudsman dan nomor WA call center yang nanti akan di sini. Oke, nah kita nambah kerjaan editor. Oke, mungkin sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.